Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Bertemu lagi dengan saya Soliatus Suroya NIM 160. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dominasi pengetahuan. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi komunitas. Langsung saja silahkan disimak pembahasan materi berikut ini. Memulai pembahasan ini dengan menjelaskan relasi ekonomi politik yang tidak seimbang antara negara pusat dengan pinggiran atau periferi. Yang dalam prosesnya dominasi ini juga berdampak pada aspek pengetahuan. Sejak abad ke-19, dominasi pengetahuan lebih banyak dilakukan oleh negara-negara Eropa. Dan pada perkembangannya, kutub dominasi beralih pada Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Sejak abad ke-19 telah muncul kesadaran akan kekurang tepatan antara ilmu-ilmu sosial barat dengan kenyataan sosial yang terjadi di dunia timur. Permasalahan ini sudah diketahui dengan baik dan adanya keinginan untuk memunculkan alternatif-alternatif yang relevan. Pada umumnya mereka tidak menganggap seluruh ilmu sosial barat tidak tepat dan tidak menolak ilmu berdasarkan alasan asal-usulnya. Akan tetapi berpendapat bahwa ilmu-ilmu sosial barat sesuai jika diterapkan dengan latar mereka sendiri, serta langkah ini ditujukan sebagai upaya menyumbang kepada penyemestaan ilmu-ilmu sosial. Akibat dari dominasi pengetahuan kemudian menciptakan pembagian kerja. Dalam arti ilmuwan sosial dari pusat melakukan kajian perbandingan antar negara dan diberikan kewenangan untuk mengkonstruksi teori. Sedangkan ilmuwan sosial pinggiran cenderung melakukan riset empiris dengan subjek kajian masyarakatnya sendiri. Hal ini mengakibatkan kurangnya perspektif perbandingan serta kontribusi pada teori, sehingga memunculkan ketergantungan terhadap produksi pengetahuan negara pusat. Relasi yang tidak seimbang juga memunculkan klaim akan universalitas yang disematkan pada teori-teori yang lahir dari ilmuwan sosial pusat. Meskipun teori tersebut lahir dari pengalaman negara pusat dengan konteks serta karakteristik tertentu. Universalitas teori negara pusat menjadikan negara pinggiran hanya diperlakukan sebagai tempat penelitian tanpa dimunculkan konteks khas dari negara tersebut. Sebaliknya, teori negara pusat cenderung dipaksakan sebagai alat analisis meskipun peluang untuk ketidaksesuaiannya sangat besar. Di sisi lain, teori yang dimunculkan oleh ilmuwan pinggiran tidak diakui bersifat universal, melainkan hanya bersifat partikular atau tertentu. Misalnya, tentu akan sulit membayangkan teori yang muncul dari pengalaman kesemrawutan kehidupan kumuh di Jakarta apabila digunakan untuk menganalisis kehidupan kota di New York. Kritikan terhadap perkembangan ilmu sosial di Asia muncul dari diskursus alternatif. Beberapa pemikiran barat yang menjadi sumber kritikan seperti tinjauan orientalisme, eurosentrisme, captive mind, imperialisme akademis, dan kebergantungan akademis. Kritikan tersebut menjadi salah satu pemicu untuk secepatnya menemukan diskursus alternatif. Pemikiran ilmu sosial yang muncul dari negara-negara dunia timur. Eurosentrisme didefinisikan sebagai konstruksi teoritis sejarah dunia yang membuat Eropa berkat keunikan, keunggulan, dan takdirnya harus menanggung beban manusia kulit putih berupa ekspansionisme. Dengan kata lain, negara pinggiran adalah realitas yang lain yang kemudian harus ditaklukkan, harus patuh dan perlu dinormalkan, serta disiplinkan supaya menjadi bagian dari negara pusat. Eurosentrisme sebagai bentuk pengendalian Eropa terhadap ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Padahal dengan latar belakang yang berbeda menjadikan ilmu pengetahuan Eurosentris merusak sendi-sendi ilmu sosial di negara berkembang. Eurosentrisme terletak pada historiografi yang mengakui keunggulan Eropa. Klaim universalisme dalam ilmu pengetahuan. Asumsinya tentang peradaban barat yang begitu istimewa dan upayanya dalam memaksakan teori kemajuan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai orientalisme.
Orientalisme sendiri merupakan istilah yang merujuk pada penggambaran unsur-unsur budaya timur di barat. Ciri utama Orientalisme yaitu pembagian timur-barat yang menempatkan masyarakat barat serta kebudayaan, bahasa, dan religinya lebih unggul daripada timur. Orientalisme adalah sebuah gaya pemikiran yang didasarkan pada pembagian ontologis dan epistemologis antara timur dan kebanyakan barat. Dualisme timur-barat mengambil bentuk dualisme ruang, misalnya utara-selatan, pusat-pinggiran, maju dan masih berkembang, serta lain-lain. Sedangkan captive mind didefinisikan sebagai pikiran meniru yang tidak kritis, terdominasi sumber-sumber eksternal yang menyimpang dari perspektif independen. Captive mind hampir sepenuhnya dilatih dengan ilmu sosial barat, membaca karya ilmuwan sosial barat, serta dididik oleh ilmuwan sosial barat. Proses yang sembarangan dalam penerapan teori pusat ataupun teknik-teknik penelitian tanpa melakukan adaptasi berdasarkan konteks. Ciri lain adalah peniruan yang tidak kritis dalam berbagai tingkat kegiatan ilmiah. Captive mind yang membuat ilmuwan sosial pinggiran tidak memiliki kreativitas, orisinalitas, serta terasing dengan permasalahan krusial bangsanya sendiri. Imperialisme akademis merupakan bentuk imperialisme di mana terdapat ketimpangan relasi antar akademisi, di mana satu kelompok mendominasi serta kelompok lainnya didominasi atau dialihkan. Multidimensi dominasi pengetahuan negara pusat pada negara pinggiran tidak terlepas dari kebergantungan secara ekonomi politik atau diistilahkan sebagai kebergantungan akademis. Terdapat 3 hal yang menyebabkan kebergantungan akademis, yaitu teknologi, bantuan, dan investasi. Seperti diketahui bahwa penyandang dana terbesar untuk riset adalah negara-negara pusat, yang berdampak pada topik-topik yang disesuaikan dengan selera ataupun kepentingan negara-negara pusat. Tidak jauh berbeda juga terjadi pada bantuan berupa buku-buku yang diberikan oleh penyandang dana. Fenomena yang lain adalah kebergantungan pada media gagasan, misalnya mengenai ketimpangan jumlah serta penyematan akan prestis yang tinggi pada jurnal ilmiah dari negara-negara pusat. Dijelaskan bahwa jumlah jurnal ilmiah terbesar adalah dari Amerika, dengan penyumbang artikel terbesar juga dari negara-negara pusat, seperti Amerika, Jerman, Prancis, dan Inggris. Beberapa faktor inilah yang menyebabkan terjadinya kebergantungan akademis. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai diskursus alternatif. Alatas mengusulkan mengenai perlunya diskursus alternatif untuk mengatasi dominasi pengetahuan. Yang pertama yaitu mengurangi kebergantungan pada standar Amerika dan Eropa yang mungkin tidak tepat. Sementara pada saat yang sama bekerja meningkatkan kemampuan penerbitan lokal. Hal ini dapat berjalan pula jika para penilai, seperti pemerintah misalnya, memberikan penghargaan pada karya terbitan lokal sebagaimana publikasi internasional, sehingga dapat menarik karya-karya yang berkualitas tinggi. Kedua yaitu perlunya kesadaran kritis yang harus diajarkan melalui berbagai institusi pendidikan. Ketiga, perlunya dibuka dialog bagi filsafat, epistemologi, dan sejarah wilayah lokal, nasional, dan regional supaya menjadi basis pengetahuan. Indigenisasi dalam berbagai tingkatan diperlukan supaya muncul pusat-pusat pengetahuan yang beragam. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dominasi ilmu sosial negara pusat. Yang terakhir yaitu perlunya sekelompok minoritas aktif ilmuwan sosial di setiap universitas besar di Asia yang peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh ilmu sosial pinggiran. Spirit yang dibangun adalah spirit membebaskan. Oleh karena itu, hal ini dapat mempertahankan kesetiaan pada proyek indigenisasi tersebut. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak pembahasan materi yang telah dipaparkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.